Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari FB-nya Jarekan. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kesaksian Pesugihan di Warung Bakso yang Menampakkan Sesosok Pocong. Aku berdomisili di kota Makassar. Awalnya tinggal di Jalan Cendrawasih, di sekitaran stadion. Beberapa tahun kemudian ayahku membeli sebuah rumah bekas lelang bank di daerah Sudiang. Tidak terlalu besar tapi cukup luas halamannya. Posisi rumahnya juga agak masuk ke dalam lorong, jadi tidak berisik dari lalu lalang kendaraan. Sebelum masuk ke lorong rumahku, kira-kira jarak 500 meter ke samping jalan, tapi masih berada di tepi jalan raya, berdiri sebuah warung bakso megah dengan kilauan cahaya lampu. Pengunjungnya selalu ramai, hampir tidak kenal waktu. Pengunjungnya akan selalu memenuhi meja di dalam warung bakso tadi. Pikiranku mulai bertanya-tanya kenapa warung bakso di situ selalu ramai. Padahal ada dua warung bakso yang serupa berdiri tepat mengapit di kanan kirinya. Saya juga curiga karena semua tetangga kerap memuji cita rasa warung bakso yang padat pengunjung itu. Tanpa saya tanya, saya justru pernah menanyakan bagaimana rasa warung bakso yang sebelahnya, tapi malah mereka menjawab tidak enak sama sekali. Satu waktu aku bertemu dengan teman lamaku. Dia bertanya kepadaku sekarang aku tinggal di mana. Setelah aku menjelaskan lokasi alamat rumah, tiba-tiba teman tadi langsung teringat ada warung bakso yang ramai pengunjung itu, dan langsung memberi pujian setinggi langit akan cita rasanya. Aku pun cuma bengong saat itu. Akhirnya berbekal rasa penasaran, aku iseng melewati depan warung bakso itu. Kira-kira selepas waktu isya. Waktu aku lewat, ramai kendaraan yang parkir hampir menutupi jalur pejalan kaki. Banyak juga orang yang berdiri antri menunggu giliran masuk untuk makan. Persis saat aku tiba di depan pintu masuk warung bakso itu, pandangan mataku langsung tertuju kepada satu sosok putih, berdiri tegap lurus dalam balutan kain kafan, membungkuk berkali-kali di depan setiap calon pengunjung yang ingin memasuki warung itu. Aku pun beristighfar berulang kali. Aku sebut nama Allah, mohon perlindungannya. Satu waktu kemudian aku ingin membuktikan kekuatan si pocong tadi dengan ikut masuk makan. Jadi aku bukannya ingin mengadu kekuatan, aku cuma mau tahu sampai di mana daya sakti dari pesugihan pemilik warung bakso itu. Kemudian aku datang makan bersama dua orang teman. Pas ketika saat itu memang lagi ramai-ramainya. Jadi aku duduk berdua dengan seorang teman di pojok tembok menghadap ke arah dapur. Lalu temanku yang satunya lagi duduk bersama pengunjung yang lain. Dua teman itu memesan seporsi mie bakso dan mie pangsit. Namun aku sendiri memesan nasi goreng kampung. Nah, di dalam masa menunggu pesanan datang, tiba-tiba ada tercium keras di hidungku. Bau kembang melati bercampur bau seperti rumput basah kalau di daerah persawahan. Perutku langsung terasa mual. Begitu juga saat pesanan sudah datang.
Aku sudah tidak berselera melihat nasi goreng yang kelihatannya nampak lain di depan mata. Lain pula dengan para pengunjung yang begitu nampak lahap dengan makanannya masing-masing, yang tidak menyadari ada sesuatu hal mistis yang menutupi hati dan pikiran, membuat mereka lupa diri. Tapi demi menghormati ajakan temanku tadi, aku sempat mencoba 2 sendok nasi gorengnya. Namun pas sendokan ketiga masuk ke mulutku, tiba-tiba saja aku merasakan mual yang luar biasa. Lalu tanpa bisa menahan lagi, saat itu juga aku langsung memuntahkan nasi goreng tadi tepat di bawah meja itu. Orang-orang yang memakan sempat melihat ke arahku, dan mereka pun berhenti sejenak. Tapi tidak lama kemudian, seolah tidak peduli, mereka pun melanjutkan makannya kembali. Saat aku mau membersihkan diri ke dapur, aku langsung dihalangi oleh Mbak Pur, istrinya dari si pemilik warung. Dia langsung mencegat langkah kaki saat aku mau masuk ke dapurnya, padahal kain gordengnya sudah aku angkat. Namun tahukah kalian semua apa yang terjadi waktu aku tadi mengangkat kain gordeng itu? Karena dalam hitungan sepersekian detik, aku melihat sosok putih sedang berdiri, lalu membungkuk berulang kali sambil menghadap ke tumpukan mangkok kotor di atas meja dapur itu. Itulah pengalaman pertamaku. Namun di suatu waktu saat itu seorang teman sedang merayakan ulang tahunnya, tapi teman ini tidak mau mengundang banyak orang. Dia cuma mau teman-teman yang akrab saja, dan karena akrab aku juga ikut dipanggil salah satunya. Teman ini cukup tajir dan berani. Walau seorang cewek, dia tidak pernah merasa ragu. Pulang dari clubbing mengendarai mobil seorang diri biar tengah malam sekalipun. Teman ini pernah mengeluh, dia mengeluhkan kalau sering kehilangan uang. Uangnya sering hilang, baik dalam dompet maupun uang yang ditaruh di dalam mobil. Sampai di sini aku tidak pernah paham ngapain dia nyimpen duit di dalam mobilnya. Satu waktu kami pulang dari permandian Bantimurung, waktu itu sudah agak sore. Karena jalannya macet, akhirnya singgah di sebuah warung kecil yang isinya cuma menjual jagung rebus saja. Karena menjelang maghrib kami sepakat untuk sholat berjamaah dulu sebelum pulang. Begitu aku menaruh helm di stang motor, teman tadi tiba-tiba meminta tolong kepada saya untuk mengambilkan charger HP-nya di dalam mobil, karena memang posisi motor dan mobilnya saling berdekatan. Namun saat aku hendak membuka pintu mobilnya, nampak sekelebatan bayangan anak kecil putih botak dan hanya nampak mengenakan celana dalam, sedang bermain lompat-lompatan di dalam mobil tadi. Mungkin begitu melihat aku akan membuka pintu, makhluk jelek tadi lantas berlari menuju kursi belakang dan menembus dinding mobil tanpa meninggalkan jejak apapun. Aku pun saat itu hanya terdiam. Aku tidak mau ada kehebohan, apalagi rasa takut tentang makhluk gaib itu. Biar cukup menjadi rahasiaku saja. Malam harinya sekitar pukul jam 8 malam, kami lalu berkeliling di daerah Pantai Losari. Rencananya untuk perayaan ulang tahun teman ini cukup ditraktir dengan makan bakso saja. Warung bakso yang kami tuju itu memang cukup terkenal di kawasan itu. Begitu kami tiba di depan warung bakso itu, ternyata pengunjungnya ramai padat merayap. Seolah tidak ada lagi warung bakso yang lain selain di tempat itu.
Setelah lama mencari bangku kosong, akhirnya rombonganku ditempatkan di pintu depan, bersebelahan langsung dengan area parkir. Setelah itu kami memesan seporsi bakso sesuai selera masing-masing. Ramai lalu lalang pengunjung seolah tanpa henti membuat suasana ruangan menjadi riuh. Aku juga masih sempat melihat jam tangan dan tertera saat itu pukul 9:30 malam, dan kami masih bersabar menanti pesanan datang. Namun tiba-tiba ada pemandangan ganjil yang tersaji di depan mataku. Nampak muncul sekonyong-konyong sosok anak kecil, botak dan cuma memakai celana dalam putih, berlarian kecil mengelilingi ruangan itu sambil tangan mungilnya menepuk perlahan tas atau barang bawaan ibu-ibu yang ada di dalam ruangan tadi. Kalau untuk para pria, tangan mungil si jelek itu kemudian cuma menepuk bagian pantat belakang sambil tertawa riang. Ketika setelah semua pengunjung sudah kena tepuk dari si botak imut itu, si jelek itu lalu beranjak menuju ke meja tempatku dan rombonganku berada. Begitu si botak tepat berhadapan denganku, maka mata langsung beradu mata. Astagfirullahaladzim, aku baru tersadar kalau si botak itu ternyata tuyul. Semua bentuk fisik terlihat mirip dengan anak kecil kecuali pada matanya. Tidak nampak ada selaput putih kecuali seisi bola matanya yang berwarna hitam sangat pekat. Lalu kemudian aku pun melototi hingga membuat si jelek lari kabur entah kemana. Namun dalam hitungan detik tiba-tiba si botak aku melihat di tengah naik memanjat, lalu berdiri tepat di samping panci besar yang berisi kuah dan pentol bakso. Kalian tahu apa yang dilakukan si tuyul itu? Ternyata makhluk itu kemudian jongkok dan mengencingi kuah dan pentol bakso yang ada di dalam panci besar itu. Dan selesai. Itulah pengalaman dari narasumber ketika melihat warung bakso yang melakukan pesugihan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan wawasannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.